Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat rumusan masalah ataupun fokus penelitian gitu ya. Ada yang bilang fokus penelitian, ada yang bilang rumusan masalah gitu ya, di dalam skripsi. Nah, itu terserah saja, tergantung panduan atau pedoman dari skripsi yang ada di kampus masing-masing ya. Nah, di sini saya sudah ada judul dari mahasiswa gitu ya, eh, yang mana judul ini itu tugas ya, tugas dari mahasiswa sekalian. Ya. Di sini judulnya tentang manajemen perpustakaan dalam meningkatkan literasi siswa SD ya. Nah, bagaimana cara untuk apa membuat rumusan masalahnya atau fokus penelitiannya gitu ya. Eh, untuk skripsi ya, untuk skripsi kita cukup berfokus pada variabel X-nya saja ya untuk menentukan rumusan masalahnya. Di sini variabel X-nya itu adalah manajemen perpustakaan ya. Ini variabel X. Terus literasi siswa ini adalah variabel Y ya. Ini variabel Y. eh, jadi kita hanya fokus kepada variabel X-nya saja. Terus bagaimana Pak cara menggunakan atau cara mencari ya fokus penelitian berdasarkan variabel X-nya saja. Ini khusus skripsi ya. Oke, baik kita taruh gitu ya atau kita copy paste manajemen variabel X-nya ini atau manajemen perpustakaannya ini kepada Google ya. Taruh di Google gitu ya. Nah, copy paste di sini, copy paste. Gitu ya. Nah, setelah itu, setelah di copy paste, terus di depan katanya ini kita menggunakan pencariannya itu kata eh, teori manajemen perpustakaan berdasarkan ahli, gitu ya. Ini jangan lupa karena untuk skripsi itu adalah peneliti pemula, jadi memang untuk menentukan rumusan masalah kita atau fokus penelitian mahasiswa untuk S1 itu harus berpedoman pada eh, teori gitu ya. Jadi jangan dulu membuat teori baru atau jangan dulu membuat rumusan masalah baru yang belum tentu teorinya itu benar ya untuk setara S1. Jadi untuk S1 memang untuk menentukan rumusan masalahnya gitu ya atau untuk menentukan fokus penelitiannya itu memang begini gitu ya. Jadi teori manajemen perpustakaan berdasarkan ahli. Nah, ini diklik ya. Terserah dapatnya mau dari mana saja ya. Mau dari buku, mau dari jurnal, mau dari artikel berbasis website dan lain sebagainya itu terserah. Yang penting ada teorinya itu dari siapa dan bunyinya seperti apa ya. Nah, di sini saya sudah menggunakan punyanya mahasiswa ini gitu ya. Di sini sudah ditemukan bahwa manajemen perpustakaan adalah nah ini jangan lupa di copy di sini ya biar kita tidak lupa ya tentang teorinya yang kita dapatkan. Nah, penulisnya siapa? Dari Iskandar 2016 ya. Sumbernya kalau saya biasa begini ya. Kalau saya pribadi sumbernya dari Iskandar tahun 2016. Nah, kalau sudah menemukan teorinya, baru kita tinggal memisahkan ya, tinggal memisahkan kata-kata penting atau penjelasan-penjelasan penting ya yang terdapat di dalam teori ini ya. Nah, karena yang ditemukan oleh mahasiswa ini cukup gampang gitu ya untuk menentukan variabel-variabel tertentu atau penjelasan-penjelasan tertentu dari kalimat ini atau dari kalimat ini itu kalimat pentingnya apa? Sorry, kata pentingnya apa? Variabel pentingnya apa dari kalimat ini? Kita bedah satu-satu ya. Nah, di sini sudah jelas terlihat ya bahwa manajemen perpustakaan adalah proses mengatur ya. Di sini sudah jelas karena dia mencarinya cukup gampang katanya ya. Jadi di sini kita langsung tulis aja ya. Karena kata penting yang pertama itu adalah mengatur ya. Kita tulis di sini mengatur. Terus yang kedua mengarahkan. Jika ada apa penjelasan seperti ini itu sangat mudah untuk dipahami ya.
Ada juga penjelasan yang tidak ada komanya gitu ya, tidak ada penjelasan spesifiknya seperti ini ada. Itu tugasnya cukup berat ya. Istilahnya tugasnya cukup berat itu istilahnya apa ya? Kita harus menelaah sendiri ya. Tentunya penelaahan ini ya ditelaah sendiri dulu ya sebelum kita ke dosen pembimbing ya. Nanti kalau udah masuk ke dosen pembimbing baru nanti akan diarahkan yang baik seperti apa ya. Terus berikutnya yang ketiga itu membimbing ya, kata pentingnya. Terus yang keempat itu mengendalikan. Nah, itu ya. Nah, ini sudah jadi bahan untuk rumusan masalah ataupun fokus penelitian atau fokus penelitian gitu ya. Nah, terus bagaimana Pak cara penulisannya gitu ya? Cara penulisan di dalam skripsi itu kita itu harus konsisten ya, harus konsisten, tidak boleh mencela-menceli tulisannya begitu ya. Jadi harus konsisten, eh, harus rapi seperti itu ya. Jadi itu eh, seperti harga mati ya untuk skripsi. Rapi, konsisten itu seperti harga mati ya. Jadi caranya kalau kita sudah menemukan kata-kata inti atau kata-kata penting di dalam penjelasan tadi gitu ya, maka variabel X ini ya itu tidak perlu dimasukkan lagi ya gitu ya variabel X ini ya. Jadi kata manajemen perpustakaan karena di sini judulnya tentang perpustakaan gitu ya. Jadi yang kita hilangkan itu di sini kata manajemennya ya. Eh, kalau kalau saya hilangkan semua manajemen perpustakaan jadinya begini ya. Kalau saya hilangkan semua. Nah ya, karena tadi manajemennya harus dibuang ya. Kalau ini dibuang semua gitu ya. Terus jadinya begini, mengatur dalam meningkatkan kita nggak ketemu. Yang diatur itu apa ya? Tetap objek dari pengaturan atau objek dari manajemennya, karena objek dari manajemen di sini adalah perpustakaan, itu tetap dimasukkan ya. Nah, nah, di sini ya. Berarti caranya memang seperti ini ya. Jadi diikutkan, berarti yang pertama, ini jangan lupa di copy semua judulnya, taruh di sebelahnya kata penting ini ya. Supaya apa? Supaya konsisten, supaya rapi ya. Jadi di sini seperti ini. Yang pertama adalah mengatur perpustakaan dalam meningkatkan literasi siswa. Nah, itu perumusan masalah atau fokus penelitian pertama ya. Kita huruf besar huruf kecil ya. Ini setelah itu karena kita udah dapat satu rumusan masalah yang cukup bagus gitu ya atau cukup rapi. eh, Terus setelah itu kita copy lagi dari kata perpustakaan sampai ke Jawa Timur. Ini di copy, taruh di rumusan masalah yang kedua ya, mengarahkan perpustakaan dalam, nah gitu ya. Terus yang copy lagi sampai yang ketiga, nah seperti ini. Terus copy lagi sampai yang keempat, seperti ini. Ya, karena kata pentingnya tadi ada empat. Ya. Jadi ini adalah cara membuat rumusan masalah. Ya, seperti itu. Ataupun fokus penelitian. Nah, ini kalau di dalam pedomannya, apa, pedoman skripsi kampusnya merupakan rumusan masalah gitu ya, maka rumusan masalah itu harus berbentuk kalimat ya, harus berbentuk kalimat tanya, harus ada tanda tanyanya di belakang ya. Itu kita tinggal tambahkan tanda tanya di belakang untuk rumusan masalah. Nah, terus supaya ini menjadi kalimat tanya, itu kita tambahkan dengan kalimat pertanyaan. Sorry, ditambahkan dengan kata pertanyaan. Intinya itu ditambahkan dengan 5W plus 1H di dalam salah satu dari 5W plus 1H di dalam keempat rumusan masalah ini. Ya, misalnya gitu ya, bagaimana cara mengatur. Kenapa saya kasih cara, tambahkan cara gitu ya? Karena saya menggunakan kata bagaimana ya. Benar, kalau kita menggunakan kata bagaimana, kita copy dulu semua ya. Copy bagaimana, taruh di depannya loh ya. Terus taruh di sini, taruh di sini, bagaimana. Nah ini taruh ya. Ini sudah empat. Bagaimana mengatur perpustakaan. Setelah itu kita baca ini ya. Kalau sudah kita taruh kata apa? Kata ininya, kata tanyanya. Nah, ya, bagaimana mengatur perpustakaan? Jika kalimat ini sudah benar atau sudah enak kita baca, enak kita dengar, gitu ya, enak serasi dengan seluruh katanya, gitu ya, seluruh kata-kata ini itu kita cukupkan saja, ya.
Misalnya gitu ya, bagaimana mengatur perpustakaan dalam ini sudah benar menurut saya ya. Terus yang kedua, bagaimana mengarahkan perpustakaan ya. Nah, ini menurut saya kurang sedikit ya, kurang sedikit benar gitu ya. Tapi masih bisa dimaafkan ya. Ini bagi saya masih nggak ada masalah. Terus yang ketiga, bagaimana membimbing ini juga masih sedikit ada sedikit ketidakbenaran gitu ya, ada sedikit yang tidak enak gitu ya. Terus bagaimana mengendalikan perpustakaan. Nah, ini sama ya, ini sedikit tidak enak gitu ya. Maka bagaimana caranya, Pak? Nah, di sini kita lihat lagi teorinya. Karena di sini setelah saya baca itu ada tugas-tugas kepustakawanan gitu ya. Ada tugas-tugas kepustakawanan, jadi saya putuskan untuk menambahkan yang tidak enak tadi ya, yang tidak enak tadi dengan kata-kata kepustakawanan. Dalam artian karena kepustakawanan itu kata sifat, jadi kita ganti dengan kata objeknya aja atau aktifnya aja. Jadi di sini adalah pustakawan ya, pustakawan. Nah, jadi menjadi apa? Menjadi bagaimana mengarahkan pustakawan dalam ini dibuang ya, karena di sini kita pustakawan perpustakaan, meskipun nggak dibuang nggak ada masalah ya, karena enak juga dibaca ya. Bagaimana mengarahkan pustakawan perpustakaan dalam meningkatkan literasi gitu ya, meningkatkan literasi. Ini masih enak, nggak ada masalah. Terus membimbing juga ini ditambahkan pustakawan ya. Bagaimana membimbing pustakawan perpustakaan dalam gitu ya. Terus ini juga mengendalikan gitu ya. eh, Juga mengendalikan tambahkan pustakawan juga ya. Bagaimana mengendalikan pustakawan ya, dalam artian di sini kita sudah ini masuknya ke kinerja pustakawan ya. Ini namanya rumusan masalah ya. Karena harus berbentuk kalimat pertanyaan. Sedangkan jika pedomannya berbentuk rumusan apa fokus penelitian ya. Fokus penelitian itu adalah berbentuk kalimat pernyataan ya, berbentuk kalimat pernyataan. Ini di copy saja ya. Yang rumusan masalah itu di copy saja, dijadikan 4 seperti ini gitu ya. Di copy semuanya langsung, karena berbentuk pernyataan itu itu pertanyaannya dihapus ya. Alias tanda tanyanya dihapus ya. Diganti titik, tanda tanyanya juga dihapus ya. Diganti titik. Oke, ini dihapus juga. Nah, setelah itu kita baca lagi, karena ini harus menjadi kata atau kalimat pernyataan, maka kalimat pertanyaan tadi atau kata pertanyaan tadi itu dihapus semua ya. Fokus penelitiannya menjadi mengatur perpustakaan, mengarahkan pustakawan, membimbing pustakawan dan mengendalikan pustakawan ya. Jadi begini ya, sesimpel ini cara membuat rumusan masalah ataupun fokus penelitian. Nah, dan berikutnya itu adalah bagaimana merumuskan tujuan penelitian, ya, tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian maupun dari rumusan masalah, formatnya, ataupun dari fokus penelitian, format dari kampusnya itu nggak ada masalah ya. Itu semuanya kita copy di sini karena saya di kampus saya menggunakan rumusan masalah formatnya. Jadi saya copy semua yang bentuk rumusan masalah, kita copy di sini di tujuan. Jangan lupa begini ya, copy. Setelah itu ini dijadikan kalimat pernyataan lagi ya. Kalimat pernyataan lagi, buang tanda tanyanya, buang tanda tanyanya, juga buang tanda tanyanya ya. Setelah itu kata pertanyaan itu diganti dengan rumusan atau kalimat atau kata dari tujuan penelitian versi skripsi ya. Untuk skripsi, tujuan penelitiannya biasa ditulis begini, untuk menjelaskan dan mendes, mendeskripsikan ya, mendeskripsikan ya, mengatur perpustakaan dalam meningkatkan ya. Ini jangan dihapus dulu ya. Kita tambahkan begini dulu karena ini memang untuk skripsi ya. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan ini untuk skripsi ya. Kita copy taruh di
tujuan penelitian berikutnya. Jadi kalimat pertanyaan, kata pertanyaan ini dibuang, diganti, ya. Ini dibuang juga diganti, ini dibuang, nah diganti. Nah, sekarang baca lagi, apakah ini sudah enak dibaca atau tidak, gitu ya. Untuk menjelaskan, yang pertama untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mengatur perpustakaan ini bisa diganti pengaturan, ya, karena ini harus disesuaikan, tapi tidak boleh di apa? Tidak boleh diubah gitu ya, tidak boleh dirubah ya. Cuman memperbaiki saja kata yang tidak enak ini, karena ini tadi ya mengatur itu adalah teori dari si ini ya, dari manajemen perpustakaan ya, teori dari situ. Jadi ini tidak bisa dirubah ya, harga mati juga tidak bisa dirubah, cuman bisa diperbaiki ya. Terus yang kedua untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan dan mendeskripsikan, nah ganti ya, pengarahan pengarahan pustakawan-pustakaan, gitu ya. Terus ini pembimbingan ya. Terus ini pengendalian, gitu ya. Ini begini caranya ya. Jadi dienakan lagi supaya kalimatnya itu lebih ilmiah seperti itu. Kalau tidak dirubah seperti ini, tadi itu tidak ilmiah namanya ya, alias tidak enak untuk dibaca ya. Bahasa gampangnya begitu. Oke, begitu ya. Cukup untuk membuat fokus penelitian, rumusan masalah dan juga tujuan penelitian juga sesimpel itu ya. Jadi rumusan rumusan dari rumusan masalah, rumusan dari fokus penelitian, dan rumusan dari tujuan penelitian itu semuanya sama ya, konsisten ya. Tulisannya memang seperti ini ya. Hanya tinggal copy paste, hanya menambahkan atau memperbaiki sesuatu yang disesuaikan dengan sub pembahasannya. Seperti itu, ya. Oke, baik. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.